Ini PMI mau dibawa bisnis atau gimana? Oh enggak. Beasiswa. Ya. Sebenarnya itu bagian daripada dampak. Mainan-mainan saja. Ya. Apakah kemudian gerakan mahasiswa tidak terjebak di wilayah itu nanti? Syarat yang utama itu adalah mahasiswa baru harus ikut mapaba. Mapaba. Itu wuduknya PMI itu. Ya. Selamat malam teman ngopi, berjumpa kembali dengan kita di saat ini bersama Ketua PKC PMI Bali Nusra, Herman Jayadi. Selamat malam Bang Herman. Selamat malam juga. Selamat, ini udah terpilih di Konkarcap kelima ya, Kelima. PMI. Terima kasih. Bagus sekali temanya itu. Temanya kalau nggak salah itu transformasi organisasi di era digital, bisnis digital. Ini PMI mau dibawa bisnis atau gimana? Oh enggak. Jadi kita lebih ke adaptasi era bisnis digital. Oke. Kita mulai Bu Herman. Jadi gimana kabar pergerakan mahasiswa saat ini di tengah himpitan negara yang makin dinamis, kemudian dari segala sisi termasuk juga politik, kayaknya sudah ada politik partai mahasiswa apa. Bagaimana arah gerakan sebenarnya untuk saat ini untuk mahasiswa terutama PMI ke depan? Jadi sekarang ini memang karena momentum sebentar lagi 2023 dan 2024 momen politik. Ya. Momen politik. Jadi sebenarnya mahasiswa saat ini masih baik-baik saja, tapi kemudian kondisi apa yang menjadi kegiatan-kegiatan mahasiswa itu seringkali dibawa ke berbau politik. Nah, gerakan-gerakan mahasiswa ini kan banyak, banyak dari BEM, dari OKP, Cipayung Plus, ada PMI, ada HNI, ada GMNI, ada PMKRI, banyak lah Cipayung Plus. Nah, itu di Cipayung tentu kita juga banyak diskusi terkait dengan kondisi daerah, kondisi negara dan seterusnya untuk gimana kemudian ke depan lebih baik. Oke. Ada 3 problem sebenarnya negara ini, terutama di wilayah kepemudaan itu. Ada persoalan korupsi, narkoba, terorisme. Nah, dari 3 persoalan besar bangsa ini, PMI untuk saat ini ketika mendengar dari judul yang kemarin tuh di umurnya ke 62 ini tentang transformasi organisasi, kemudian era bisnis digital, kemudian apa stressing yang kuat dari judul tadi ke 3 problem bangsa terutama tentang kepemudaan yang kemudian PMI bisa sumbangsi itu ke negara ini. Saat ini memang kenapa kemudian PMI mengambil tema transformasi organisasi terkait dengan problem kita di negara. Ada korupsi, kemudian narkotika, dan itu memang apalagi narkoba. Narkoba bukan hanya menyerang mahasiswa, pemuda, bahkan pelajar dan seterusnya. Nah, tapi kemudian sekarang PMI khususnya itu kenapa kemudian PMI mengambil tema transformasi organisasi, karena memang kita sekarang ini berada di era transformasi, era 5.0 yang kemudian kita harus adaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, dulunya kita memang budaya organisasi, diskusi di kampus-kampus, di lapangan dan seterusnya. Nah, sekarang bukan lagi seperti itu. Tetapi kita tidak membuang dan tidak menghilangkan budaya organisasi seperti diskusi di lapangan, di kampus, tidak. Tetapi kita sekarang harus ikut berpartisipasi di era teknologi ini. Nah, caranya gimana? Tentu kita beradaptasi. Nah, di situ kan sekarang apalagi diskusi sudah bisa sudah difasilitasi dengan media Zoom, ada Google Meeting dan seterusnya, sehingga PMI juga harus ikut andil, jangan sampai kemudian terbelakang di perkembangan itu. Apakah tidak khawatir kemudian ketika masuk di era digital yang kemudian di era digital kesannya itu banyak simulasi-simulasi yang itu jauh dari kesan kemahasiswaan. Kemahasiswaan adalah
pure sebuah entitas murni tentang sebuah gerakan lah, tentang sebuah ide dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk digitalisasi, maka di sana ada simulasi-simulasi yang sesungguhnya itu hanya mainan-mainan saja. Ya. Apakah kemudian gerakan mahasiswa tidak terjebak di wilayah itu nanti? Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak. Karena teknologi ini tentu bagaimana cara kita memanfaatkannya. Nah, tentu di situ pasti ada dampak positif, dampak negatif. Nah, cenderung kita juga akan bisa lebih ekspansi organisasi dengan media sosial. Kalau misalkan kita tidak adaptasi dengan perkembangan teknologi, tentu kita juga akan menjadi organisasi yang yang kolot lah. Artinya gimana kemudian visi besar organisasi, visi besar kepemimpinan itu juga bisa dipopulerkan melalui media sosial. Kalau jebakan simulakra tadi gimana? Menurut saya sebenarnya enggak. Karena kan kita di mahasiswa tetap kembali kepada anggaran dasar, rumah tangga, aturan-aturan yang ada. Tentu dibingkai dengan nilai-nilai yang memang sudah kita tanamkan di setiap kader, dan itu melalui kaderisasi. Dan tidak tentu itu bagian daripada proses sehingga kita tidak mudah terjebak. Nah, di situ lebih kepada kita tetap menanamkan nilai-nilai KPMI, nilai-nilai keaswajaan, sehingga kemudian bagaimanapun di media sosial framingnya macam lah, gerakan mahasiswa itu ada yang pegang, ditunggangi dan seterusnya. Karena memang kadang-kadang ada yang gerakan murni mahasiswa itu diklaim dan kemudian mau dibuatkan isu dipegang oleh salah satu orang dan seterusnya. Tapi sebenarnya tidak. Dan itu murni dari pikiran mahasiswa, pikiran teman-teman OKP. Dan itulah yang kemudian harus kita antisipasi. Peran media itu sebenarnya sangat luar biasa sekali. Baik. Kita tahu kalau di PMI itu ada doktrin tawasud, tawazun, dan tasamuh. Ya. Dalam transformasi organisasi saat ini, ketika masuk di dunia digital, apa itu tidak akan bergeser nanti kemudian? Tentu tidak. Nah, itu kan ada 4 nilai yang kemudian yang memang sudah tertanam di dalam diri kader PMI. Tawasud, tasamuh, tawazun, dan ta'adul. Nah, dengan perkembangan teknologi sekarang, dengan perkembangan bisnis digital sekarang, nilai-nilai itu sudah tertanam dalam diri kader masing-masing, di setiap kader PMI. Jadi biar bagaimanapun pola pengembangan teknologi yang dulunya 4.0, kemudian sekarang 5.0, itu tetap. Jadi kita lebih kepada mengadaptasi. Seperti yang dikatakan itu kan al-muhafazatu ala qadimi sholih wal akhzu bil jadidil aslah. Jadi budaya lama itu tetap kita jaga, dan keilmuan-keilmuan yang harus dimiliki oleh kader itu harus. Kemudian budaya baru yang sekarang ini yang marak, tentu kita tidak bisa menafikan hal itu. Kita harus masuk dan ikut andil, tentu dengan memanfaatkan yang positif. Termasuk memanfaatkan apa yang disampaikan sama Pak Gubernur kemarin. Aktivis nanti akan diberikan beasiswa. Sebenarnya itu bagian daripada dampak. Gitu, bonus gerakan. Yang dulu itu agak susah loh. Agak susah kalau gerakan-gerakan tahun 90-an, setelah 98 lah. Itu agak susah kemudian kita mendapatkan respon itu, sehingga resistensi mahasiswa, pemikirannya kemudian benar-benar diasah karena pure tidak terlalu banyak intervensi kepentingan. Tapi ketika kemudian misalnya ada program beasiswa aktivis, apa itu kemudian tidak menyebabkan erosi dalam dunia kritisnya seorang aktivis? Betul. Jadi menurut saya beasiswa yang memang sekarang disiapkan oleh Gubernur NTB Pak Zul itu sebenarnya bagian daripada dampak. Tentu kita juga di PMI, bahkan di OKP yang lain, tidak mungkin akan merekomendasikan salah satu kader kita yang memang tidak punya potensi, yang tidak punya skill. Tentu itu akan memberikan citra yang buruk kalau misalkan kita merekomendasikan kader yang
yang tidak punya skill dan potensi. Apalagi beasiswa gubernur itu luar negeri, bukan luar daerah, bukan ke Jakarta, bukan ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, itu ke Polandia dan seterusnya. Dan itu kan harus ada skill bahasa. Baik, ada dua arus yang bertemu ini. Ada arus politik praktis, ada arus politik kebangsaan yang PMI kemudian berada di wilayah itu. Nah, ketika dua kepentingan ini bertemu, apakah kemudian kita bisa menjamin kemudian eksistensi tentang kemandirian, kedirian mahasiswa itu, kemudian independensi kemahasiswaan itu masih kita harapkan dengan godaan-godaan, dan itu luar biasa loh. Kalau mahasiswa diberikan itu prestasi luar biasa. Apakah itu kemudian tidak berdampak nanti di gerakan kurang kritis misalnya? Nah, kalau menurut saya sejauh saya di PMI, dan saya pernah jadi ketua cabang juga di Mataram, dan itu saya rasa nggak ngaruh juga walaupun diberikan beasiswa kepada aktivis dan seterusnya, tidak. Dan itu kan tidak ngaruh sekali lah. Nah, tapi kemudian kita juga memiliki banyak kader yang punya potensi seperti bahasa dan seterusnya, itu kita harus prioritaskan. Nah, kemudian setelah kita diberikan beasiswa atau diberikan, ya tentu semua mahasiswa sangat ingin gitu kan, sangat berharap dapat beasiswa, kemudian ke luar negeri gitu kan, sangat berharap sekali. Kemudian dengan diberikan beasiswa itu, apakah nalar kritis mahasiswa atau aktivis atau AKP lah akan berkurang? Tentu tidak. Tentu tidak. Kenapa saya bilang begitu? Ya, ini kan program beasiswa Pak Gub ini sudah lama lah berjalan, sudah berjalan. Dan saya juga ikut mengkawal kebijakan-kebijakan Pak Gub. Ya, beberapa tahun yang lalu juga banyak lah teman-teman aktivis yang dikirim ke luar negeri yang dapat beasiswa dari NTB. Di NTB, di kita di Mataram, khususnya di pusat kota, tetap mengawal apa yang menjadi kebijakan Pak Gub. Tetap mengawal. Dan itu kita sampaikan dengan kajian-kajian kritis mahasiswa. Seperti itu. Seandainya Pak Gubernur maju lagi. Pak Gubernur maju lagi. Kalau saya melihat gimana ya? Tentu itu tidak akan, mahasiswa ya tetap saja akan. Secara psikologis itu ada tekanan secara psikologis. Kalau saya sebenarnya nggak ada tekanan. Nggak ada tekanan. Terus juga mau nekan saya apa gitu kan, nggak ini kan. Jadi lebih kepada personalitinya Pak Gub, keterima akseptabilitasnya Pak Gub di masyarakat, di mahasiswa, ya pemilih lah di Sumbawa, kemudian di Lombok. Kalau maju lagi dan terpilih berarti ya Pak Gub yang terbaik. Pak Gub yang terbaik. Kalau menurut Ketua PKC sampai saat ini berhasil nggak Pak Gubernur memimpin NTB? Sampai saat ini saya melihat Pak Gub ya lumayan diterima oleh masyarakat. Artinya dilanjutkan nanti? Nah, dilanjutkannya itu mungkin ya Pak Gubnya ini, Pak Gub langsung. Oh begitu? Iya. Kalau kita kan apalah kita ini kan, nggak ada pengaruh yang lebih besar. Ya. Kita kan lebih kepada melihat apa menjadi ide dan gagasan Pak Gub ke depan. Ide mungkin tidak diserang sama Pak Gub, tapi psikologis dari mereka yang menerima beasiswa itu akan cukup tertekan. Apa tidak seperti itu? Aktivis-aktivisnya kemudian menjadi satu barisan. Karena bahasanya tadi sudah diterima di masyarakat. Di masyarakat. Itu hasil survei PMI itu. Begini juga itu hasil pribadi saya saja, gitu. melihat secara umum. Ya. Tapi kalau misalkan dari pribadi yang sudah mendapat beasiswa dari Pemprov atau Pemkub, dan itu kan nggak banyak, ya mungkin ya ratusan lah, ratusan ya dari pertama mulai bergulir program itu. Nah, apakah dia akan tertekan saya kurang tahu. Nah, tapi tentu dia juga akan melihat ya kontinuitas atau keberlanjutan dari Pak Gub ini seperti apa, bagus atau tidak. Kalau PMI sendiri tentu melihat dari dari jauh, dari apa yang menjadi kebijakan dan ide gagasan ke depan untuk NTB. Jadi cukup
udah ratusan yang menerima ini Ya beasiswa. bisa ratusan. Ratusan. Dan mereka cukup berposisi di tempat-tempat yang berpengaruh saat ini. Ya termasuk ketua PKC PMI. Sudah Bali Nusra. Saya nggak terima beasiswa dari Pak Gub. Oh gitu. Saya beasiswanya Menpora. Menpora. Tapi rekomendasi Pak Gub? Enggak. Oh enggak. Baik. Itu murni dari itu beasiswa Menpora karena memang pemuda berprestasi. Oh, prestasi. Baik. Iya. Teman ngopi cukup hangat perbincangan kita malam hari ini. kita ngopi dulu. Kita jeda sejenak, kita ngopi dulu. Sudah mulai keselak ketua ini. Kita kembali ke program spesifik dari PKC, kan baru diangkat. Jadi sebenarnya baru terpilih. Ya. Kira-kira terkait transformasi di bidang digitalisasi ini programnya itu seperti apa sih? Itu kembali kepada visi misi saya kemarin maju jadi ketua PKC. Saya tuh angkat visi misi itu PMI Santun. Santun. Ya, Santun. Ya. Saya ngangkat tema itu, ya visi itu. Itu santun apa itu santun? Santun itu pertama itu society 5.0, terus moderat, integratif, kolaboratif, kemudian turun jalan, kemudian interconnected. Dan itu kemudian punya ya mana tersendiri yang kemudian harus dicapai. Kenapa turun jalan harus masuk? Ya harus turun dong untuk tetap menjaga nalar kritis mahasiswa, aktivis. Jadi itu bagian daripada cara kita menjaga supaya jangan sampai kemudian ya orang menganggap kita seperti yang tadi gerakan-gerakan mahasiswa itu banyak yang ditunggangi, kemudian banyak yang ini. Ya. Jadi PMI tetap turun jalan dan itu kita juga punya dasar lah. Saya kira nanti demonya Zoom meeting gitu. Siapa tahu kan digitalisasi. Bukan yang Zoom meeting, itu lebih kepada framing media aja. Kita pakai media online aja. Gitu. Kita angkat isu untuk lebih mengarahkan bahwa gerakan ini pure kan gitu. Untuk agar kemudian penumpang gelap di belakang mahasiswa itu tidak masuk. Baik. Kemudian pola komunikasi sekarang di dalam mengkomunikasikan program-program ini, kemudian yang dibangun kemudian ke masing-masing cabang itu seperti apa di PKC? Di PKC PMI Bali Nusra itu kita punya 10 cabang. 10 cabang dari Bali, NTB sama NTT. Di Bali itu ada 2, Buleleng dan Pasar. Terus NTB ada Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, KSB, Sumbawa, Bima, Dompu. Dan di Kupang itu ada 1. Di NTT itu cabang Kupang. Jadi pola komunikasi yang kita lakukan itu yang pertama adalah tentu kita tetap melakukan refresh kepada semua ketua cabang. Ketua cabang itu tetap melakukan diskusi kondisi cabang saat ini, kondisi-kondisi yang memang ya di cabang yang namanya organisasi itu ada fluktuatif. fluktuasinya, betul. Turun naik atau semangat itu pasti ada turun naik. Betul. Sehingga kita tetap kontrol sama ketua cabang. Saya juga lebih kepada nanti karena kita sekarang sudah punya 10, saya akan lebih pengembangan organisasi, ekspansi organisasi. Di NTB kita belum punya cabang itu di KLU, kemudian di Kabupaten Bima. Di Lombok Barat kita sudah deklarasi, sekarang sudah menjadi cabang persiapan. Masih cabang persiapan? Apa kabar PMI Lombok Barat? Ini masih persiapan ini, aduh. Masih persiapan Lombok Barat. Ya. Nanti kita deklarasi di Bali juga, di gitu. cabang Badung, kemudian Tabanan, insya Allah. Kemudian di NTT juga. Itu supaya kita ekspansi organisasi ke depan supaya PMI tetap menjadi organisasi yang terbaik, pilihan terbaik untuk mahasiswa baru, untuk tempat kader-kader berproses. Tentu ke depan juga akan menjadi generasi emas Nahdlatul Ulama. Terkait dengan mitra bisnis digital, tentu karena ini mahasiswa mau diarahkan ke digitalisasi, Betul. tentu nggak bisa dong hanya mahasiswa saja, tentu harus bermitra dengan saya di luarnya. Kira-kira yang selama ini yang sudah ada komunikasi terkait itu, sudah ada nggak?
Nah, sekarang sebenarnya kita sedang bangun komunikasi dengan stakeholder. Jadi saya lebih tekankan kepada periodisasi saya ini, masa kehidupan saya sampai tahun 2024 itu, saya akan lebih tekankan itu kepada KTA, kartu tanda anggota PMI. Jadi kartu tanda anggota itu kemudian bisa menjadi sekaligus menjadi ATM mahasiswa. ATM mahasiswa. Berarti dengan perbankan. Ya, dengan mitranya dengan perbankan. Di PMI Bali Nusra saat ini besarnya di NTB. Berapa sih anunya PMI di Bali Nusra ini? Ada 10 cabang. Enggak, anggotanya tuh? Anggotanya luar biasa. Itu kan bisa dikalkulasi secara bisnis. Secara bisnis dan secara politik juga bisa. Ini udah terbuka, balik lagi ke politik ini. Bahaya nih. Bisa-bisa 2 periode nih. Jadi kenapa kemudian saya tekankan di situ? Karena memang bukan kemudian PMI akan berbisnis tidak, tapi kita akan adaptasi dengan era teknologi. Betul. Karena KTA itu bukan saat ini aja idenya, dari semenjak berdirinya PMI, sehingga menjadi bukti dan identitas bahwa betul dia itu adalah kader PMI. Kemarin juga saya di cabang sudah buat KTA itu 1000 KTA. Nah sekarang ini KTA itu akan kita buat menjadi sekaligus menjadi ATM. Nanti KTA itu, KTA kartu anggota itu sekaligus menjadi ATM dan punya m-bankingnya. M-banking yang terintegrasi, sehingga kemudian karena tidak menutup kemungkinan kebutuhan kita juga sebagai mahasiswa. Betul. Yang sekarang ini apalagi teknologi, yaitu kuota ya. Jadi kuliah aja itu lewat Zoom, kemudian tugas-tugas juga dari WA dan seterusnya. Dan itu kita kebutuhan primer mahasiswa itu kuota. Untuk mengerjakan tugas dan seterusnya, untuk bisa akses jurnal dan seterusnya itu kita harus punya kuota. Sehingga itu adalah bagian dari kebutuhan mahasiswa yang harus diambil oleh kita. Di aplikasi itu nanti kita bisa layani transaksi PPOP. Seperti beli kuota, beli pulsa listrik dan seterusnya. Berarti ada syarat-syarat nanti kan? Ada syarat-syarat untuk bisa disampaikan ke penonton, syarat-syarat untuk bisa punya kartu. Kan nggak semua mahasiswa ngaku-ngaku PMI kemudian buat kartu kan gitu. Betul. Pasti ada syarat-syaratnya. Kira-kira syarat-syaratnya apa sih? Syarat yang utama itu adalah mahasiswa baru harus ikut Mapaba. Masa penerimaan anggota baru. Satu Mapaba, terus Mapaba. Setelah Mapaba, disitulah kemudian nanti dibuatkan KTA. oh berarti syaratnya Mapaba saja. Mapaba. Ya. Jadi Penting. kalau belum pernah Mapaba, nggak bisa jadi kader PMI. Itu wuduknya PMI itu. Sebelum sholat harus wuduk. Iya, nggak bisa sah jadi kader Sebelum PMI masuk kalau belum Mapaba. PMI itu batal nanti PMI-nya kalau tidak Mapaba. Nggak sah. Makanya di kartunya akan didapatkan ketika sudah selesai Mapaba. Karena di Mapaba itulah nanti konsep-konsep, dogma-dogma dan prinsip-prinsip ke PMI-an kita akan dapatkan. PMI mudah-mudahan kedepannya Herman semakin maju, harapan kita, dan mewarnai kebijakan-kebijakan politik kebangsaan kita, sehingga kedepannya kemudian bangsa kita semakin maju, semakin produktif, dan mahasiswanya semakin berperan dalam membangun bangsa dan negara kita. Terima kasih Bang Herman sudah hadir di Teman Ngopi. Terima kasih semua penonton. Kita kembali lagi nanti di channel Teman Ngopi yang lainnya. Terima kasih. Tema yang berbeda. Dengan tema yang berbeda. Tentunya bukan gubernur 20. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.